diketahui tadi kami sampaikan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai capaian yang telah kita lalui selama 10 tahun terakhir ini sebagai fondasi kita di dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dimana Indonesia dalam situasi yang relatif lebih baik karena memang guncangan-guncangan global yang terjadi baik itu yang berasal dari pandemi, berasal dari geopolitik, berasal dari climate change maupun dari disrupsi dari digital economy telah menimbulkan tantangan yang tidak mudah dan tentu mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Indonesia terus mewaspadai berbagai tantangan eksternal tersebut dan di sisi lain Indonesia juga memiliki berbagai tugas tantangan untuk memperbaiki fondasi secara struktural perekonomian Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali, yaitu infrastruktur yang masih tertinggal, Indonesia yang harus terus meningkatkan kebijakan, regulasi, dan birokrasi yang makin efisien, dan juga dari sisi kualitas sumber daya manusianya. Ini yang menjadi latar belakang dan merupakan kerangka bagi kita untuk menyusun kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen makroekonomi dan arah-arah dari pembangunan nasional yang akan dicapai dengan instrumen APBN. Hari ini kami menyampaikan bahwa APBN tahun 2024 yang nanti akan terus disusun bersama-sama dengan DPR akan menjadi salah satu yang merupakan fondasi penting dan tahun 2024 adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai fokus untuk terus menjaga dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai strategi dan berbagai target ekonomi dan pembangunan nasional akan diupayakan. Untuk perkembangan ekonomi nasional sendiri dengan pertumbuhan kuartal 1 yang cukup baik, yaitu di 5,03, inflasi yang menurun, dan neraca pembayaran kita, terutama dari sisi ekspor minus import, masih mengalami surplus. Ini memberikan dukungan yang cukup baik bagi kita untuk menyusun APBN 2024. Namun kita juga waspada bahwa tren perlemahan global sedang dan terus terjadi. Inflasi global yang tinggi dan suku bunga tinggi juga perlu kita waspadai dampaknya terhadap likuiditas yang ketat serta cost of money yang sangat tinggi. Inilah yang akan menjadi berbagai tantangan yang harus kita kelola. Nilai tukar rupiah kita harus merefleksikan dinamika tersebut dan tentu saja dari sisi asumsi surat berharga negara yang kita harapkan tetap terjaga stabil dengan kebijakan fiskal dan APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik.